ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Allahumma salli Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru, para sepuh bini sepuh tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sobi, semoga dipanjangkan umur beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan bisa memberikan manfaat ilmu kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Jum'ah yang menjadi Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan malam ganjil daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Para ulama berpendapat besar kemungkinan semoga malam hari ini adalah bagian daripada malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Sungguh sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia di saat hidup ada di dunia, Allah menggiring, mentakdirkan orang tersebut berada dalam kumpulan-kumpulan yang di dalamnya menjadi sabab pandangan rahmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada malam hari ini, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang hadir khususnya pada malam hari ini, kita semua dalam pandangan rahmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua adalah makhluk yang betul-betul mengharapkan rahmah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap Allah menjadikan amaliyah-amaliyah kita tatkala hidup ada di dunia ini menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita berharap amaliyah tersebut masuk dalam malam yang mulia Lailatul Qadar, yang mana akan dihitung oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga setiap nafas, setiap lantunan zikir munajah kita menjadi pahala 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini untuk kita supaya lebih meyakinkan diri kita ini adalah bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan rahmah dan ridha dari Allah, maka kita harus berpikir, kita harus berhati-hati dan mawas diri. Ada perkara-perkara yang seharusnya kita tak lalai dan terus berhati-hati di dalam perkara tersebut. Perkara itu telah disebutkan kemarin dalam pelajaran kemarin, 3 hal yang diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang faktanya Pak,
Tiga hal tersebutlah yang menjadi perkara yang akan selalu dipandang dan menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin dikatakan yang didoakan malaikat jauh dari rahmat Allah ini tidak main-main. Orang yang jauh dari rahmat Allah, apa yang akan ada kebaikan pada dirinya? Tak ada sama sekali. Karena yang menjadikan fakta baiknya kita hidup ada di dunia ini dan sampai nanti di akhirat cuma satu, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Adalah orang yang aqli walideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati Pak, walaupun sampean koma Ramadhana, soma Ramadhana, tapi sampean tak bisa berbakti menjadikan orang tua kita orang yang bahagia, maka semua itu tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat Ramadan, qiyam kita di bulan Ramadan, puasa kita ada di bulan Ramadan, semua itu tak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata kita lupa satu hal yang bisa menyebabkan ridha Allah. Kita lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka Pak, kita sebagai orang tua, keberhasilan yang paling berhasil bagi seorang tua adalah mampu mendidik dan menjadikan anaknya anak-anak yang saleh ataupun salihah. Dan sebaliknya wahai anak, seberhasil-hasilnya Anda, sesukses-suksesnya Anda hidup ada di dunia ini adalah bagaimana Anda mampu menjadikan orang tua Anda orang tua yang paling bahagia hidup ada di dunia ini karena ada Anda sebagai anak-anaknya. Bukan kekayaan Anda yang Anda miliki, tapi Anda membuat sedih orang tua. Bukan ilmu kepintaran Anda yang Anda miliki yang menjadi kemuliaan Anda, tapi engkau membuat sedih kepada orang tua. Semua itu tak ada guna dan tak ada artinya kalau sampai kita tak mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita. Saya teringat doa-doa tadi. Dalam doa tadi kita berdoa, ya Allah jangan jadikan kejelekan amal kita, keburukan amal kita menjadi sebab sedihnya orang tua dan malunya orang tua kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya orang tua kita akan menjadi orang tua yang bangga kepada kita di saat kita menjadi seorang anak yang anak soleh ataupun solihah, sehingga mereka pun bisa tersenyum bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo sebelum Ramadan ini berakhir, gapeh itu Ramadan ini tidak macam-macam loh Pak. Di dalam riwayat dikatakan setiap malam daripada malam Ramadan, indal iftar, tatkala orang berbuka puasa itu, Allah menjadikan alfu atikin minan nar, membebaskan 1 juta setiap malam orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiap malam, dan itu di saat iftar. Makanya kalau waktu iftar, waktu kita berbuka, jangan lupa mohon berdoa semoga kita termasuk bagian orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiap malam. Tapi untuk hari Jum'ah, malam Jum'ah seperti malam hari ini, kata Rasulullah, Allah membebaskan bukan hanya setiap malam, tapi setiap saat daripada malam Jum'ah, daripada malam Ramadan seperti ini, Allah membebaskan 1 juta orang daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa saat yang kita lalui mulai dari Jum'ah, sore tadi masuk Jum'ah dan sampai besok?
maka jadilah orang yang pertama berdoa dan memohon semoga kita menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah ngingetkan sama kita, Rasulullah ngingetkan sama kita, semuanya akan dibebaskan 1 juta 2 juta umat manusia dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah mengingatkan ada 4 orang yang mereka tak mendapatkan bagian daripada kemuliaan Ramadan. Siapa itu? Yang pertama adalah aqli walidayh, orang yang masih durhaka kepada orang tuanya. Ini bisa jadi Lailatul Qadar. Tapi kalau kita masih belum bisa berbakti ke orang tua marah sama kita. Kita sombong, tidak mau minta maaf, tidak mau minta ridhonya. Bisa jadi kemuliaan Lailatul Qadar akan dihajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi orang tua. Kalau perlu habis ini, yang merasa punya salah sama orang tua, yang masih merasa salah, masih ada hubungan yang tak baik dengan orang tua, datangi memohon ampun dan ridha kepada orang tua kita, supaya Allah membuka pintu rahmat dan ridhonya kepada kita. Yang kedua, yang tak mendapatkan bagian daripada fadilah Lailatul Qadar ini adalah mudminul khamr, orang yang masih terus menerus melaksanakan al-khamr, masih dekat dengan perkara khamr atau perkara yang memabukkan. Selesaikan, tobat, selesaikan. Karena kita berharap semoga Ramadan ini adalah Ramadan terindah bagi kita, bagian Ramadan yang menyebabkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang tak bisa mendapatkan itu adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus hubungan silaturahim sama saudaranya. Pak, tidak ada fungsinya dan tidak ada manfaatnya kita menjaga hubungan yang tak baik dengan keluarga kita. Apa untungnya kita? Sama sekali tak ada untungnya, bahkan ruginya yang banyak. Kita akan mendapatkan, Allah melarang kita untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, kebaikan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengatakan, man kanat indahu madlamatun la ikhihi fi irdihi aw fi syai'in falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kalau kalian sekarang masih ada kezaliman yang ada kepada saudara kalian, masih punya zalim kepada saudaranya, fi irdihi aw fi syai'in, baik masalah harga diri yang kita ganggu saudara kita ataupun yang lainnya, falyatahallalhul yawm, mumpung masih hidup, mumpung ini Ramadan, minta halal kepada mereka supaya mereka memaafkan dan mengampuni kita. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti tak ada nilainya itu dinar ataupun dirham, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu hari raya, jangan nunggu Idul Fitri salaman mohon maaf. Ramadan adalah waktu yang terbaik kita memohon maaf. Selesaikan urusan Anda dengan hamba-hamba Allah yang lain di saat Anda berbuat zalim, karena itu yang menjadi sabab Anda akan mendapatkan ampunan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, musahin. Apa itu musahin? Musorib, wong kaku keras senengane golekmu musuh, ngejak tukaran, ngejak. Khalas, sudah tidak ada pentingnya. Wes ndak jago-jagoan, ndak hebat-hebatan, percuma. Kenapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada yang hebat. Yang hebat adalah orang yang di dalam hatinya penuh rahmah, penuh sayang, mengampuni kepada saudaranya. Itulah orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sisa ini berapa Ramadan ini? 4 perkara ini tolong dijauhi. Tolong betul-betul mawas diri dan jadikan itu tak ada pada diri kita.
cepat kepada orang tua memohon ampun, memohon ridha. Kalau kita punya kesalahan kezaliman sama saudara, dan minta halalnya. Jangan sampai ada saudara masih ada rasa dendam dan tidak suka kepada kita. Habis itu jangan suka membikin gaduh atau membikin menjadi permusuhan di antara umat Islam, karena itu juga menjadi sebab penghalang daripada fadilah Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Semoga kita semua bisa mawas diri, berusaha sebaik mungkin sehingga kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan, dihalalkan oleh Allah, mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.